yang dicarekan, yang dicaci maki, yang dituduh zina, yang dipukul, yang digibah, yang digini, yang digini, yang digini, dibayar. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, amal solehnya habis untuk bayar hutangnya, qaddan qidai ma alaihi, sebelum hutangnya lunas. Masih ada hutang lunas kezalimannya, belum lunas, tapi sudah habis amal solehnya. Ukhida min khotoyahum, diambillah kesalahan orang yang dizoliminya, yang tadi dipukul, dituduh zina, digibahi, difitnah, di apapun ya. Faturihat alaihi, diberikan kepada dia dosa-dosa itu, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ini yang terjadi nanti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat membuat kita harus menata diri ketika masih ada kesempatan hidup di dunia, karena amal-amal pribadi itu tidak akan berpengaruh banyak selama kita punya banyak amal kezaliman, dosa sosial, kezaliman sosial. Ya, sebanyak apapun amal kita, sudah pergi umroh, sudah pergi haji, baca Quran, segala macam, duha, tahajud, lepas, tapi ada kezaliman yang kita sengaja kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain, maka itu akan membuat kita muflis, bangkrut di akhirat. Insyaallah. Banyak sekali hadis-hadis yang senada seperti ini. Imam Al-Qurtubi menampilkan banyak semua hadis yang intisarinya sama, gitu ya, intisarinya sama, luar biasa, yang membuat kita harus waspada di dunia ini. Ya. Ini saya bacakan. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Syibbi, hadasani Ar-Rabi bin Khaisyab min Ma'adin as-Sidqi qala inna ahlad dain fil akhirah asyaddu taqadiyan lahu minkum bid dunya. Ini tadi. Sesungguhnya orang yang punya piutang fil akhirat, di akhirat, asyaddu taqadiyan lahu minkum bid dunya, akan lebih sangat benar-benar nagih karena hutangnya di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Karena dia punya harapan ingin masuk surga. Maka lumayan dapat bayaran amal soleh gitu. Fayaqulu, ada orang yang ketika di dunia amalnya sedikit, tapi banyak kezalimannya. Saat di hadapan Allah untuk kisos, ketika dia suruh bayar, dia berkata, "Fayaqulu ya Rabbi, alasta taroni atiya." Gusti teningal, abi bisa telanjang. Tepukan naon atiya Gusti, kumaha bayar nabi utang-utang aku. Fayaqulu khudhu min hasanati, copot ta malaikat kealusan-kealusanana biqadri ladzi lahum, sesuai dengan ukuran dosa-dosa kezalimannya. Fa'ilam yakun lahu hasanatun yaqulu zidu ala sayi'atihim min sayi'atihim. Kalau sudah tidak punya kebaikan lagi, berikan keburukan orang yang dizaliminya, berikan kepada dia dari keburukan-keburukannya. Gitu. Ya, Masya Allah. Nih dari Barok ini Imam Barok ini yang meriwayatkan hadis tentang alam barzakh yang sangat panjang sekali. Dia meriwayatkan sebuah hadis, sahibud dain maksurun yaumal qiyamati bid-dain. Orang yang punya hutang akan tertahan dengan sebab hutang. Alhamdulillah ya. Jangankan orang yang salah, orang yang soleh saja tertahan dengan hutang, apalagi orang yang salah.
Udah dosanya saja tidak bisa dia selesaikan urusannya dengan Allah, apalagi dengan dosa-dosa hutang piutangnya. Masya Allah, luar biasa. Yang ngeri adalah ini, ya, yang ngeri. Quran surat Al-Mu'minun 101. Fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun, dan tidak ada nasab di antara mereka pada hari itu. Wa la yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Artinya saat itu orang yang punya piutang amal kezaliman itu akan merasa gembira. Dia ingin dibalas, dikembalikan kezaliman-kezaliman itu, tangzalimnya, hak-haknya, hutang piutangnya. Mendengar hadis-hadis tentang ini, fatafrahul mar'ah, seorang perempuan akan bergembira bi an yaduna lahal haqq, karena dia punya hak ala biha, atas anaknya, wa ukhtiha, saudara perempuannya, au abiha, atau atas orang tuanya, au ala zaujiha, atau atas suaminya. Itu artinya nanti kalau ada hal yang tersembunyi, yang itu adalah hal yang sifatnya keterkaitan amal, itu tidak saling membebaskan di dunia, maka seorang wanita akan menuntut kepada suaminya, kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada saudaranya, menuntut untuk dikembalikan haknya itu. Dia bergembira. Maka Allah menyatakan para ansaba bainahum, tidak ada nasab saat itu, tidak ada nasab. Berulang-ulang disampaikan tentang kata kunci ini, ya, kata kunci ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seorang hamba, "Ittiha'ulai haqqahum", berikan hak-hak pada mereka. Kamu dulu pernah menzaliminya, lunasi kezaliman-kezaliman itu. Fayaqul ya Rabbi falyatid dunya paman aina uti, aku sudah tidak punya dunia, kata si hamba itu. Bagaimana aku bisa membalasnya, membayarnya? Fayaqulu lil malaikat, maka berfirman Allah pada malaikat, khudzu min a'malihi sholihah, ambil darinya, dari amal-amal sholihnya, fa'utu kulla insanin biqadri talabati, dan berikan kepada orang-orang yang mempunyai kezaliman, hak-hak kezaliman sesuai dengan kadar tuntutannya. Bagaimana kalau orang yang kita zalimi itu adalah waliullah, orang solih, orang yang baik kita zalimi, fa in kana waliyan lillah fudilat min hasanatihi misqala habatin min khairi do'afaha. Kalau dia orang solih, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan yang diberikan dari orang itu. Ini orang solih. Si Nabi zolim ke orang solih. Ketika dibayarkan hutang si Nabi ke ada orang solih, entah itu hutang, entah kezaliman, dikisos, gitu, dibayar dengan amal solihnya. Setelah dibayar, dilipat gandakan amal itu untuk orang ini. Kalau dia orang solih, kalau dia waliullah. Wa in kana 'abdan syaqiyan qalat malaikat rabbi faniyat hasanatuhu wa baqiya talibuna fa yaqulu lil malaikat ya rabbi, kata malaikat, sudah habis amal solehnya orang ini, wa baqiya talibun, dan masih banyak yang tersisa yang menuntutnya untuk dia bayar hutang-hutangnya waktu di dunia. Fa yaqulu lil malaikat khudzu min a'malihim sayyi'ah, ambil dari orang-orang yang menuntut hak itu keburukan dosa-dosanya. Fa'udhifuha, lipat gandakan kepada orang ini berikan. Kebayang? Dosa zina, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa melempar batu, dosa ghibah, dosa adu domba, bikin ke orang. Ketika orang sudah tidak punya amal soleh lagi untuk bayar,
akhirnya orang bangkrut benar-benar bangkrut. Amal soleh habis dipakai bayar hutang kezaliman urang, amal goreng batur dikaurangkeun double. Nauzubillah summa nauzubillah. Wasaqu lahu sokan ilan nar, lemparkan dia ke dalam neraka. Ada muflis, tinggal nyisa iman, berarti lamun punya iman tinggal sisa iman, lamun punya iman ya tadi. Masya Allah. Bagaimana kalau kita dengan orang tua? Sami'tu Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud merawikan sebuah hadis, innahu liyakuna lil walidaini ala waladihima dainun. Ada kasus orang tua mempunyai piutang kepada anaknya. Fa idza kana yaumal qiyamah yata'allaqani bihi. Ketika hari kiamat maka dikaitkanlah permasalahan utang itu. Fa yaqulu, ngomong si anakna, anak waladukuma abdi teh anak aranjeun duaan, cek si budak teh di akhirat teh. Dia berharap apa? Dia berharap dapat keringanan, tetapi ternyata tidak dapat keringanan dari orang tuanya. Karena saat itu orang tuanya tidak ingat siapa yang di hadapannya. Dia ingatnya apa? Aku harus punya banyak amal sholih dan menuntut hak-hakku ketika di dunia tidak terpenuhi hak tersebut. Makanya istiqlal, istibro, ta'azur itu bukan hanya kepada orang lain sebenarnya. Harusnya kepada keluarga sendiri juga minta maaf. Suami istri minta maaf, saling menghalalkan, membebaskan anak pada orang tua. Ada nggak anak yang mungkin orang tuanya tidak tahu ngambil uang orang tuanya? Ada kan? Ada. Itu istiqlal, minta halal. Dulu saya pernah ceritakan cerita guru Ustaz Jamil Az-Zaini, trainer nasional ya. Ustaz Jamil Az-Zaini yang beliau istrinya beliau tinggal di Telaga Kahuripan, Palung, Telaga Kahuripan. Dulu ketika masih di Warung Borok, masih tinggal di sini waktu di IPB, dia aktif di sini. Sekarang jadi trainer sibuk sekali. Nah, beliau tuh di dunia saja harus istiqlal, apalagi di akhirat. Kalau nggak istiqlal di dunia, bawa ke akhirat. Waktu itu istrinya sakit, udah ke dokter berkali-kali dicek, nggak ketahuan penyakitnya apa. Sampai dia istighfar segala macam itu. Susah diobatinya, nggak tahu kenapa istrinya sakit, nggak sembuh gitu. Kemudian beliau di musola sholat, tiba-tiba ingat ibunya dan langsung tergambar ingat ibunya dan ingat pernah ngambil uang ibunya. Ingat dia langsung telepon ibunya di sana di luar provinsi. Ambil orang perantau sini beasiswa. Telepon ibunya, Bu, ini Jamil, saya mau minta maaf. Minta maaf apa, Mil? Ini Bu, istri saya sakit, tapi nggak sembuh, Bu. Saya ingat Bu, mungkin ini dosa saya. Apa, Mil? Saya pernah ngambil uang ibu sekian ratus ribu di bawah meja, gitu. Ya ingat. Maaf ya Bu. Ibu langsung ingat. Ya Allah, Mil, tahu tidak? Uang itu ibu mau bayar utang ke tetangga kita, sudah jatuh tempo. Ibu pas bangun cari nggak ada uang itu. Ternyata kamu juga nggak ngaku waktu itu. Sampai apa, Mil? Karena uang itu nggak ada, ibu bayarkan. Ibu dimarahin sama tetangga, dituduh, dicaci maki, Mil, dihina, Mil, sampai nangis ibu. Ya Allah, itu sakit hati ibu. Duitnya dicopot tuh Ustaz Jamil itu bayar hutang, ya
Dicarikan tetangga, dihina-hina segala macam. Ya udah Mil, udah maafkan sama ibu, udah dimaafkan Mil, dimaafkan sama ibu Mil, itu kesalahan yang lalu Mil, apa-apa ibu ikhlas Mil, ibu ikhlas, gitu. Udah tutup. Datang ke dokter, langsung diketahui penyakitnya apa, tindakan operasi itu langsung apa yang harus dilakukan gitu maksudnya, langsung sampai sekarang sembuh alhamdulillah. Itu contoh, ya contoh ibrah buat kita, ya. Kalau kita ingat punya dosa dengan orang tua, caranya bagaimana kalau sudah meninggal? Caranya doakan sesering mungkin ampunan untuk beliau. Gitu. Kalau kita punya hutang, orangnya geus teu aya. Kalau kita punya piutang, orangnya tidak ada, di dia ngontrak, nah hutang ka urang 500.000, pindah ke kanyahoan. Entong di teangan capek, engkewe di akhirat lagi. Nah. Tapi lamun urang nu boga piut hutang, nu ngontrak na teu aya, balik nu boga hutang 500.000, kumaha cara mayarna? Mayarna lamun kira-kira teu aya penghubung deui, hese dideteksi deui kapagi heuteuna, lebih baik uang itu disedekahkan atas nama orang itu. Gitu. Disedekahkan ke majelis taklim, ke masjid, niatkan untuk orang yang punya piutang itu yang sudah tidak ada di kampung kita. Gitu. Ulah, alhamdulillah bebas urang, gitu. Ya, bayarkan karena niatkan ke orang yang sudah tidak ada. Gitu. Nah ini ya, ini sampai-sampai antara hubungan orang tua juga tetap saat kisos tidak berlaku, saat kisos tidak berlaku. Ya mungkin itu juga, ya. Quran surat apa tuh? Kemarin tema surat naon lupa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak berguna anak dan harta kecuali kita datang menghadap Allah dengan hati yang sangat bersih, dengan salim. Nah ini gambaran tentang kisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling berperkara. Kita tutup kajian pekan ini dengan sebuah hadis cerita. Jadi Ibnu Majah dari Jabir meriwayatkan sebuah hadis. Lama raja'at ila Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan beliau hijrah ke Habasyah, kemudian pulang kembali ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW meminta ala tuhadisuni bi ahaji di maraitu bi adil Habasyah. Kenapa engkau tidak menceritakan hal-hal keajaiban yang terjadi di Habasyah? Hai Ibnu Majah, ada nggak cerita-cerita yang kita bisa jadikan pelajaran gitu? Lalu Ibnu Majah berceritalah, gitu. Kata beliau, ya Rasulullah, baina nahnu julusun. Sepertinya kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba lewat seorang nenek-nenek ajuz, seorang nenek-nenek gitu, lewat sambil membawa tembikar, tembikar, kulla, tembikar itu apa? Anu dari tanah liat ya. Ayo ya, kayak gitulah, kayak orang Bali gitu ya. Kendi. Oh ya, tahmil ala rasiha kullah di istilahnya cai, kendi si cai. Min ma'in pamarrat bipatan minhum. Kemudian dia melewati pemuda. Si pemuda itu berdiri, lalu mendorong pundak si nenek itu, dan kendinya jatuh, putus gitu. Sampai pankasarat
pecahlah kendiknya. Ketika pecah, sinyalnya terjatuh, malam martafa'at iltafat ilahi faqala sawfa ta'lamu ya qadar idza wada Allahu al-kursi wa jama'al awwalin wal akhirin wa takallammat al-aidi wal arjil bima kanu yaksibu. Si nenek itu nenek sok ngaji berarti ucapannya nenek sok ngaji. Hai pemuda, apa kamu tidak tahu suatu ketika nanti kamu akan mendapat pengadilan saat nanti di hadapan kursinya Allah dikumpulkan semua orang yang awal yang akhir akan berbicara tangan kaki semuanya itu. Wasabatalahu kaifa amri wa amruka. Nanti kamu akan tahu urusanmu dengan urusanku saat ini gitu. Itu adalah kezaliman itu. Kemudian Rasulullah ketika mendengar itu apa? Sedaqat itu. Betullah nenek itu, betullah nenek itu. Ayqadisullahu ummatan la yuqadu li dhaifihim min syarifihim. Bagaimana tidak kalau tidak ada pengadilan kisos, orang yang kuat akan semakin sombong di dunia terhadap orang yang lemah. Orang yang zalim akan semakin sombong kepada orang yang dizalimi. Maka kita punya harapan. Harapan apa? Harapan adanya hari kiamat itu adalah harapan kita yang tidak mendapatkan takdir yang kita harapkan, entah itu keadilan, pemenuhan hak-hak kita, maka akan dapat kesempatan nanti di padang mahsyar saat kita ada kisos.